Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiatmoko. Saya di sini akan membahas tentang sistem informasi geografis atau GIS. Di dalam bahasa Inggris, GIS itu Geographic Information System. Oke, langsung masuk ke materinya. Di sini untuk pengertian GIS adalah GIS Sistem Informasi Geografis berasal dari gabungan tiga kata, yaitu Sistem Informasi dan Geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Di sini komponen-komponen SIG adalah ada tiga, yaitu satu, perangkat keras atau hardware. Di sini perangkat keras ini berupa perlengkapan untuk mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, VDO, dan flash disk. Sedangkan untuk perangkat lunak atau software, perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah proses kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Selanjutnya, manusia, user ataupun brandware. Manusia di sini sebagai pengguna atau brandware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Selanjutnya, tahapan-tahapan kerja SIG. 1. Masukan atau input. Tahap pertama dalam kerja SIG adalah tahap input. Tahap input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Di sini ada sumber data. Sumber data, kita harus menyiapkan dulu data-data yang akan diinput di sistem SIG. Data-data tersebut bersumber dari yang pertama, data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Selanjutnya, data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, dan data pasien COVID dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan perhitungan saja. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spesial sungai, jalan, tata guna lahan, dan sebagainya. Kalian tinggal input dengan keperluan pembuatan. Selanjutnya yang B, proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan dalam aplikasi SIG. Kedua, tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data di sini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang ketiga, tahapan keluaran ataupun output. Kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian dalam SIG dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik ataupun bentuk biner. Kemudian di sini ada analisis informasi geografis. Yang pertama, analisis klarifikasi adalah suatu proses pengelompokan data dan keruangan atau spesial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua, analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air.
Yang ketiga, analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik yang saling berhubungan. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak, gas, maupun pipa air minum dan saluran pembuangan. Terus analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya. Selanjutnya, analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data visualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi geografis atau SIG. Di sini SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Manfaatnya, yang pertama untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misal minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Ketiga, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Keempat, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. 5, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Selanjutnya, untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Di sini manfaat SIG untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Selanjutnya, fungsi SIG untuk perencanaan ruang. SIG di sini bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran pengguna lahan, baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Seluruhnya juga menggunakan SIG. Di sini selanjutnya manfaat SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam menggunakan transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Selanjutnya, manfaat SIG untuk mitigasi bencana. SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Oke, sekian bahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.